Apakah orang Kristen itu, menurut ajaran Kristen, itu masuk surga semua? Oke, saya akan menjelaskan definisi sorga di dalam iman Kristen. Sorga di dalam iman Kristen itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Inilah sorga. Manunggaling kaula Gusti. Karena sorga itu adalah Allah dan manusia yang terhubung dengannya. Inilah Allah. Siap. Saya potong bentar ya, Kak. Silakan. Kok kakak seperti mengarah ke asumsi sih? Maksudnya ada rujukan atau ayatnya? Dalilnya. Iya, aku mau lihat, aku mau lihat. Saya nggak pernah mau menjelaskan pakai asumsi. Yohanes 17 ayat 24. Baca. Mana ada Agatha asumsi dilempar aku sama Romo. Ya, shalom saudara. Pertanyaan tentang surga memang menarik dan sering muncul dalam percakapan antar agama. Untuk menjawab pertanyaan orang-orang di luar Kristen tentang surga, kita bisa memulai dengan memahami bahwa setiap agama memiliki keyakinan dan pemahamannya sendiri tentang kehidupan setelah kematian. Sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa surga adalah tempat yang indah dan penuh sukacita. Tempat kita akan bertemu dengan Tuhan dan semua orang yang kita cintai yang telah meninggal dalam iman. Namun, saya juga memahami bahwa orang-orang di luar Kristen mungkin memiliki pandangan yang berbeda, teman-teman ya. Untuk itu, saudara, mari kita simak video diskusi saudara Agatha dengan seorang pemuda Islam yang pertanyakan surganya Kristen dan keselamatan dalam Kristen. Dan saudara Agatha menjawab semua pertanyaan dari orang Islam ini dengan tenang dan tuntas, teman-teman ya. Dan begitu juga sebaliknya, teman-teman ya. Agatha bertanya kepada orang Islam ini tentang keselamatan di dalam Islam itu seperti apa. Dan Bapak Islam ini ternyata tidak bisa menjawab dengan tuntas dan secara jelas, teman-teman. Seperti apa keseruannya diskusi ini? Mari simak video berikut ini. Apakah orang Kristen itu, menurut ajaran Kristen, itu masuk surga semua? Oke, saya akan menjelaskan definisi sorga di dalam iman Kristen. Sorga di dalam iman Kristen itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Inilah sorga. Manunggaling kaula Gusti. Karena sorga itu adalah Allah dan manusia yang terhubung dengannya. Inilah Allah. Siap. Saya potong bentar ya, Kak. Silakan. Kok kakak seperti mengarah ke asumsi sih? Maksudnya ada rujukan atau ayatnya? Dalilnya. Iya, aku mau lihat, aku mau lihat. Saya nggak pernah mau menjelaskan pakai asumsi. Yohanes 17 ayat 24. Baca. Mana ada Agatha asumsi dilempar aku sama Romo. Oke, baca ya. Kamu atau saya yang baca nih? Kakak aja soalnya aku. Oke, saya bacakan ya. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapak, aku mau supaya di mana mereka berada, aku berada, dan aku berada di dalam Engkau. Makanya saya katakan, sorga itu adalah Allah itu. Di mana Allah itu berada, di situ manusia itu, itulah sorga. Jadi sorga itu bukan tempat. Dalilnya di mana, Agatha? Katanya sorga itu tempat. Oke. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Oke. Nih, di mana Bapak itu berada? Tadi kan dia bilang kan, ya Bapak, aku mau supaya mereka, ini orang-orang Kristen, ya. Di mana aku berada, mereka juga berada, memandang kemuliaanku. Ya, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Di mana Bapak itu berada, disitulah orang-orang yang percaya kepadanya, itulah sorga. Oke, di manakah tempat Bapa itu berada? 1 Timotius 6 ayat 16. Ini dikatakannya. Dialah satu-satunya yang tak takluk dalam maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi di mana Allah itu? Tempat di mana Allah itu berada adalah dalam terang. Apakah terang ini tempat? Tidak. Jadi di mana Allah itu berada? Dalam terang. Kemuliaannya itulah disebut terang itu. Jadi sorga di dalam iman Kristen itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah, dan manusia itu memandang kemuliaan Allah dalam kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sorga, Bu. Lalu apa itu neraka? Neraka itu adalah keadaan di mana manusia itu terpisah selama-lamanya dari Allah. Itulah neraka. Kalau Allah adalah sang hidup, maka siapa saja yang terpisah dari Allah, dia akan mati selama-lamanya. Jadi sorga itu adalah keadaan. Sorga itu bukan tempat. Itu kalau dari saya. Dari perspektif Islam sendiri, sorga itu apa? Silakan.
Kalau surga itu anu Kak, tempat kembali saat kita selesai mengalami proses itu Kak, pengadilan. Timbangan amal baik atau buruk. Kalaupun amalnya baik, maka ke surga. Ke surga kita selamanya nggak akan mati. Oke, Allah di mana? Allah di arsy Kak. Kalau Allah di arsy, berarti surga di mana? Kalau surga itu ya pasti ya anu Kak, kan ada urutannya Kak. Yang paling tinggi kan ada surga Firdaus dan lain sebagainya. Tingkatannya tergantung amal solehnya. Nah kalau urusan itu wallahu alam Kak, hanya Allah yang tahu. Tapi intinya surga itu ada untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan lain sebagainya. Oke, kita pakai logika ya. Siapa yang bisa menceritakan surga selain yang sudah di surga? Oke. Kan sudah ada Kak, dijelaskan di Al-Quran. Isinya gini Kak, aku nggak tahu surat apa, tapi di surga itu terdapat pohon-pohon yang di bawahnya mengalir air-air gitu Kak. Dan terdapat ada juga di sana itu kita itu tidak mati, kekal, dan kita itu muda Kak. Umurnya sekitar 30-an gitu. 33. Dan di sana tidak akan merasakan haus, lapar dan sebagainya. Di sana itu kita itu bahagia Kak. Tunggu. Kenapa umurnya sama dengan umur Yesus? 33. Ya kurang tahu Kak, paling 33 itu kan titik ideal usia manusia Kak. Enggak. Makanya kenapa tasbih saya juga 33 di usia Yesus. Dan kita semua orang yang percaya kepada Yesus itu semua juga akan dibangkitkan dan diubahkan menjadi sama seperti Kristus umur 33 tahun. Filipi 3 ayat 21 sampai 20 ayat 2. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kewargaan kita adalah di dalam surga, dan di sana juga kita menantikan Yesus Kristus mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Orang Kristen ini jelas kenapa nanti usianya 33. Nah, Islam sendiri ya, saya tanya kamu, role model orang yang sudah dari surga itu siapa? Sepanjang sepengetahuan saya itu anu Kak, Nabi Ayub itu pernah ke surga. Dia tuh minta diperlihatkan neraka sama surga. Dan dia tuh pas di neraka itu kan pingsan Kak. Saking mengerikannya Kak di neraka. Ini data dari mana lagi nih? Itu mungkin dari cerita Kak, mungkin dari iya Kak, aku kan pengajian itu ada anunya Kak, mungkin nanti aku cari Kak, bahwa apa ya Kak, Berarti Ayub ini udah pernah mati dan ke surga? bukan Ayub Kak, bukan Nabi Ayub sih, Nabi Idris Kak, maaf Nabi Idris. Ini Kak, Nabi Idris itu meminta kepada Allah untuk mengetahui bagaimana rasanya sakaratul maut atau dicabut nyawa. Dan pada saat dicabut nyawa, dia tuh bercerita, mungkin malaikat bertanya, bagaimana rasanya saat kamu sakaratul maut atau dicabut nyawa? Dia tuh sampai pingsan Pak, kenapa kok sakit ini? Padahal Allah sudah menjawab. Di sini orang mana Bang? Nabi Idris Kak. Iya, orang Yahudi sendiri nggak punya nabi namanya Idris. Oh tadi kan, iya. Tadi kakak bilang orang mana yang apa namanya, yang sudah pernah. Kan gini ya bro, yang bisa masuk surga itu yang sudah pernah mati dulu dong, baru dia masuk surga dong. Apa Iya, kata Allah ini Maryam 71 ya, semua orang ditetapkan itu masuk neraka dulu, baru dari sana diselamatkan. Apakah Allah ini tidak konsisten dengan ketetapannya di dalam Maryam 71 ayat yang iya, Maryam ayat 71 sama 72. Ini suatu ketetapan. Jadi semua orang Islam itu ditetapkan itu ke neraka dulu, baru nanti diselamatkan. Loh, kok bisa Allah bertentangan dengan Idris? Hah? Yang mana ini? Nah, lagi-lagi Allah ngambang di sini. Tidak konsisten dengan apa yang dia beritakan gitu. Ini Quran loh. Ya tadi cuma menjawab, tadi kan kakak tanya role model yang pernah ke surga itu siapa? Aku jawabnya Nabi Idris. Ya aku ya sama kakak tahu juga Nabi Idris. Syarat orang masuk surga itu berarti harus mati dulu dong. Betul nggak? Iya kan? Idris sudah mati belum? Idris sudah mati belum? Idris itu meminta kepada Allah ingin bagaimana? Dia itu ingin melihat surga dan neraka. Nah, kalau dia ingin melihat surga dan neraka, harus ada namanya proses kematian. Nah, saat itu Nabi Idris itu ingin meminta kepada Allah ingin melihat surga dan neraka dengan itu Kak, dicabut nyawa dulu, terus diceritakan atau sakaratul maut itu diceritakan dan ditanya Nabi Idris itu oleh malaikat, bagaimana rasanya sakaratul maut? Itu sakit katanya Kak. Ada di mana tuh bro? Mana saya tahu? Ya nanti aku soalnya aku itu kan sering lihat kajian kayak kuliah subuh gitu. Ada yang cerita itu. Dan gini Kak, aku tuh percaya Kak, karena kalau aku lihat pengajian itu, ustaz itu menceritakan itu berdasarkan itu Kak, rujukan dari. Oke.
Ini kan kalau kayak kasus Yesus kan mati banyak yang menyaksikan. Idris ini siapalah satu saksinya? Dua saksinya yang dia melihat dia itu. Idris ini di zaman apa? Siapalah saksi dia itu minta itu semua? Karena menurut hukum Taurat Musa ya, harus ada 2 ganda saksi gitu. Tidak bisa seseorang itu melakukan sesuatu mengatakan A, B, C, D dapat wahyu, tetapi tidak ada minimal 2 atau 3 orang saksinya. Siapalah saksi Idris ini minimal gitu. Apa saya kurang tahu Kak, cuma itu ceritanya dan itu pasti apa ada rujukannya Kak. Waktu Ustaz saya itu jelasin itu pasti ada rujukannya, cuma saya itu gak terlalu Kak. Soalnya kan saya kan awam Kak. Oke. Kalau Anda ingin menyebutkan role model yang menarik surga, saya bisa menyebutkan Nabi Idris. Itu Kak, dia meminta kepada Allah ingin melihat 2 yaitu surga dan neraka. Dia melihat neraka, katanya langsung pingsan agak kuat karena begitu pedih siksaannya kan. Dan Karena gini ya bro, ini ya, hukum Tuhan itu bro harus ada minimal 2 atau 3 orang saksi. Yesus itu memiliki banyak sekali saksi. Nah, lalu Muhammad ini pun ini masih ngambang ya. Muhammad sendiri ini dia dikatakan nabi nih, siapa saksinya? Saksi dia mendapat wahyu ini nggak pernah ada sampai sekarang. Tapi kenapa kalian masih percaya dengan yang seperti ini? Gitu? Kayak saya tadi tuh saya nggak bisa asumsi, saya bawa semua dalil, nggak ada asumsi. Nah kalau kayak gini diskusinya jadinya gimana ini? Kak, apa namanya? Aku pernah baca ya Kak dari pendeta, maksudnya aku pernah mendengarkan dari pendeta. Katanya dosa semua orang Kristen itu sudah ditebus oleh pengorbanan darah dari Yesus. Itu gimana? Itu betul kan? Dosa orang Kristen sudah di Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa orang Kristen yang akan datang. Dan pada saat itu betul kan? diksinya kurang tepat. Untuk apa Yesus menebus dosa? Yang itu ada narasi darah-darah Kak. Itu Ya, tapi yang ditebus itu adalah manusia dari dosa. Bukan menebus dosa, tapi menebus manusia itu dari dosa. Menebus itu kan artinya mengambil. Ya, pernah nebus mungkin di Pegadaian, dia kan diambil, ditebus itu diambil. Yang diambil itu adalah manusianya, bukan dosanya. Dosanya ya dimusnahkan. Jadi Yesus itu dia menebus manusia dari keberdosaan karena kasihnya tadi. Karena kehendak Allah adalah menginginkan semua orang diselamatkan. Nah, apakah korelasinya dengan kurban? Nah ini, kenapa Yesus itu disalib itu korelasinya dengan kurban? Coba, makanya saya bilang kalian ngerti nggak ini arti kurban? Yang dilakukan Yesus itu adalah kurban. Ya, kalau di zamannya Adam dan anak-anaknya Adam, kurban itu domba, betul nggak? Ini tahu nggak ini si mahasiswa nih? kalau korban itu kalau di Arab disesuaikan nggak? Kalau di Arab ya onta. Kalau di daerah Indonesia ya kayak sapi, kerbau. Loh, onta tadi apa loh? Binatang haram loh. Kok bisa onta? Onta itu hewan haram loh. Kok bisa onta dengan korban? Ini Allahnya agak lain ini. Aku tadi menganggap kakak tadi onta itu binatang haram. Itu yang di Injil kan? Terdapat dalam tulis di Imamat ya. Oh iya, kan Injil kan, Bible kan ya. Nah, sedangkan Al-Quran itu untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, mungkin saja disempurnakan. Mungkin ada yang dari Injil itu ada yang kurang tepat atau gimana, disempurnakan kepada Allah. Kepada apa? Disempurnakan di dalam Al-Quran yang akan datang. Pertama dalilnya nggak ada ya bahwa Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya, nggak ada. Itu nggak ada dalilnya sampai detik ini tuh nggak ada. Tetapi Quran itu membenarkan atau memvalidasi kitab yang sebelumnya. Benar ada kitab sebelumnya. Itu diksinya seperti itu di dalam Al-Quran. Tetapi menyempurnakan itu nggak ada. Ini diksi orang yang salah nih, keterlaluan. Qurannya dirubah nih. Itu yang pertama. Ya, kalau dikatakan takutnya nggak ada di Alkitab disempurnakan, sunat aja nggak ada di kitabmu. Apa yang mau disempurnakan? Kurban, tentang kurban saja itu tidak ada di kitabmu. Bagaimana teknisnya? Kalau saya bisa saya tunjukkan. Jadi jangan dibilang dulu ini klaimnya akan agak mengerikan ya. Oke, korelasinya kurban dengan penyaliban Yesus adalah kalau zaman dulu Adam dan Hawa berdosa, harusnya mereka mati. Kan mereka menjauh nih karena dosa itu menjauhkan manusia dari Allah. Itu udah dosa. Karena Allah ini kudus, tidak bisa bersatu dengan dosa. Akibat dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini jauh. Bagaimana cara Adam dan Hawa ini bisa dekat kembali kepada Allah? Ini pelanggaran mereka ini harus dibayar. Kata Allah apa? Kalau kamu melanggar, kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Harusnya Adam dan Hawa ini mati, diganti sama domba. Ada domba yang dikorbankan. Tadinya Adam dan Hawa harusnya mati, digantikan. Ini arti kurban. Ini arti penebusan. Makanya saya bilang kurban itu korelasinya dengan penebusan.
Ya, jadi digantikan ini sama domba. Harusnya Adam mati, domba yang nggak berdosa ini menggantikan Adam dan Hawa. Seperti itulah setiap tahun dilakukan dari Adam sampai keturunannya sampai kepada zamannya Yesus Kristus. Tiap tahun mereka 3 kali dalam 1 tahun menyerahkan kurban. Tadi ya Yohanes, yang Yesus itu merayakan Paskah itu tiap tahun ya, tadi ada dalilnya umur 12 tahun itu. Nah ini, jadi manusia itu tiap tahun itu berkorban. Digantikanlah hewan yang nggak berdosa ini, digenapi oleh Yesus. Harusnya ini manusia setiap berdosa dia memberikan kurban, setiap berdosa memberikan kurban. Inilah makna kurban itu, ibadah itu, ya. Tetapi ini tiap tahun tidak membuat manusia itu sehingga mereka menjadi bertobat. Tiap tahun dilakukan korban, tetapi manusia tidak menjadi lebih baik. Malah banyaklah pelanggaran itu, sehingga Allah menurunkan Taurat. Oleh sebab banyaknya lah pelanggaran itu, Allah menurunkan hukum Taurat. Nah ini nggak tahu ini, Islam lagi-lagi nggak tahu ini. Ya, ada dalilnya. Oleh sebab banyaknya pelanggaran, sehingga Allah menurunkan Taurat. Taurat itu ada karena banyaknya pelanggaran. Oke. Kurban-kurban ini, domba-domba yang tidak bersalah ini menggantikan manusia yang tiap tahun berdosa. Yesus itu menggenapi seluruh kurban dari zaman Adam sampai ke zamannya. Dengan cara dia yang tidak berdosa. Yesus ini tidak punya dosa sama sekali. Domba itu tidak punya dosa sama sekali. Digantikan sama yang tidak berdosa. Siapa? Yesus Kristus. Sehingga seluruh kurban itu digenapi. Tadi kan sudah saya bilang. Adam dijanjikan, Hawa dijanjikan keturunannya itu akan mengalahkan iblis. Iblis ini yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Semakin manusia berbuat dosa, semakin banyak kurbannya. Ya, makanya kenapa Yesus ini menjadi kurban, pengganti dari domba itu. Bayangkan dari zamannya ada. Karena dia yang tidak berdosa. Dia menyucikan semua orang berdosa dengan tertumpahnya darahnya yang mahal, yang tanpa cacat celah, yang tanpa dosa, seperti domba. Ini makna penebusan. Jadi Yesus itu ngapain Kak di kayu salib? Menjadi domba. Makanya ada di dalam Alkitab dikatakan Yesus Kristus itu anak domba Paskah Allah. Perayaan itu disebut Paskah. Artinya Paskah itu melewati masa-masa kematian. Itu Paskah. Nah ini, cara manusia itu melewati masa-masa kematian itu ya melalui kurban. Makanya disebut Paskah. Nah, Yesus ini menjadi domba-domba itu. Makanya sekarang ini, siapa saja yang percaya kepada Yesus, mereka itu sudah ditebus. Siapa yang percaya, mereka ditebus. Bukan dosanya yang ditebus. Orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka sudah menerima darah dan tubuh Kristus sebagai domba-domba itu. Makanya setiap minggu orang Kristen itu makan darah dan tubuh Kristus, yaitu kurban sembelihan yang ada di kayu salib dalam rupa roti dan anggur. Makanya Yesus bilang 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu sebagai pengampunan dosa. Karena dia sebagai domba. Setiap orang yang sudah berkorban, dosanya udah dihapus. Yesus demikian berkata seperti itu. Di malam terakhir dia mau perjamuan itu. Di malam terakhir dia mau diserahkan untuk mati. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Jadi orang Kristen itu ditebus dari semua pelanggarannya ketika dia menerima darah dan tubuh Kristus. Makanya sampai detik ini orang Israel sana nggak ada mesbahnya, nggak ada imamnya, nggak ada lagi domba yang dikurbankan. Karena tadi sudah saya bilang, Yesus itu menggenapi seluruh domba-domba dari zaman Adam. Tidak ada lagi kurban. Karena Yesus bilang apa? Aku menggenapinya. Aku yang akan mengalahkan dosa itu. Yang mengalahkan kematian itu. Kalau dulu manusia itu mati karena dosanya, sekarang aku mati untuk mengalahkan dosa. Jadi manusia itu sudah dihapuskan surat hutang yang sudah dihapuskan dosanya. Oleh apa? Kematiannya Yesus Kristus. Makanya siapa yang percaya kepadanya itu semua diselamatkan. Diampuni. Jadi bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Tapi Yesus. Tadi kakak berkata bahwa siapa yang percaya Yesus itu akan diampuni. Ya. Iya kak, memang betul. Tapi kan pada pengikutnya pada zamannya kak. Loh, saya ini masih pengikutnya. Yesus itu ada di sepanjang segala abad. Di semua zaman dia ada. Orang dia ada di zamannya Adam. Dia ada di zamannya Abraham. Dia ada di zamannya Musa. Dia ada saat ini dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Firman Allah yang telah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ada dalilnya. Jadi jangan bilang waktu zaman itu. Ini saya kasih tahu dalil ini.
Jangan bilang Yesus itu zamannya. Lu, Yesus itu sepanjang segala abad. Nih, Wahyu 1 ayat 8. Jangan dibilang lah di zaman itu. Yesus itu nggak ada. Kan tadi udah dibaca kan Wahyu 1 ayat 17 kan? Ya kan? Al-awal, al-akhir. Yang awal, yang akhir dulu. Jangan dibilang Wahyu. Nih ya, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nggak ada. Nggak ada imbang ya. Alkitab saya udah nggak ada. No debat, no kecrot. Udah nggak ada. Ada. Jangan dibilang. Iya kan Kak waktu itu. Sampai detik ini, setiap orang Kristen ke gereja itu ngapain? Menerima kurban Yesus, darah dan tubuh Kristus, roti dan anggur itu penggenapan dari Imam Melkisedek yang datang kepada Abraham. Itu kami lakukan tiap minggu. Kurban itulah roti dan anggur. Jadi jangan dibilang lagi zaman Yesus. Yesus itu sepanjang segala zaman, sampai zaman yang akan datang. Makanya kami bilang Yesus itu tidak lagi mengutus nabi-nabi, karena dia ada di sepanjang segala zaman. Dia ada di zamannya Adam, dia ada di zamannya Musa, ada di zaman Abraham, Daud, di zamannya Herodes, di zaman sekarang. Karena dia adalah Allah, awal dan akhir. Itu Bang Mahasiswa. Itu kan yang komen kan. Siapa nanti, Apa itu? Komen itu bodo amat. Biarin aja. sudah saya tangkap dan tadi sudah saya nanti atau besok saya juga ikutin. Gak apa-apa, ini kan di-record kan. Nanti kamu pelajarin aja jawaban saya. Iya Kak, sudah tadi Kak. Dan nanti penjelasan kakak itu nanti sudah saya tampung. Nanti besok lusa nanti aku lagi yang positif juga. Dan nanti aku tanyakan. Nah, habis itu nanti aku simpulkan itu. Ini kok gini ya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Itu Kak, ada yang komen Kak, katanya pengen jangan itu aja yang yang jadi narasumber. Gak apa-apa, dari satu kamu sebenarnya menjawab semua pertanyaan orang yang di bawah ini. Makanya saya lebih suka yang kondusif gini daripada datang membantah gitu. Jadi nggak masalah, ini room saya, biar saya yang berkuasa di sini. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya ya. Luar biasa ya, jawaban dan penjelasan dari Saudara Agatha. Semoga lewat jawaban-jawaban Agatha membuat banyak orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.